Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mari kita bersama-sama untuk memuja dan memuji serta memohon untuk diberikan satu kelancaran dan kemudahan di setiap kegiatan kita di hari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan sebuah narasi dari harta amanah yang diamanahkan kepada sang kinasih, sang piningit, manusia yang terpingit, yaitu Satrio Piningit, manusia yang tersembunyi dan disembunyikan oleh sang pencipta alam semesta ini agar tidak diketahui oleh halayak ramai karena belum saatnya untuk dimunculkan di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu kita pertama-tama adalah bahwa Satrio Piningit ini merupakan manusia pilihan, ya, dari manusia pilihan yang susah sekali. Jarang sekali manusia mendapat satu kepercayaan atau satu amanah yang betul-betul dipercaya sebagai al-amin. Sangat dipercaya oleh sang pencipta alam semesta ini dan sangat dipercaya juga oleh kaum atau umat manusia di muka bumi ini, yakni Satrio Piningit inilah salah satu manusia yang terpilih. Manusia yang terpingit, sangat terpingit sehingga kita tidak tahu beliau di mana, mungkin lahir di mana, manusianya seperti apa. Tapi pasti ada bahwa manusia yang terpilih itu pastilah ada sejak zaman Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, hingga para sahabat, para tabiin, para ulama, para pendeta, para kiai, dan para ustadz-ustadz, dan masih banyak orang lainnya yang sebetulnya beliau adalah seorang wali Allah yang sangat tersembunyi pula, yaitu wali yang betul-betul tersembunyi. Itu banyak sekali. Di setiap sendi kehidupan ada seorang yang terpilih. Nah, itu termasuk golongan para Satrio Piningit tersebut. Nah, namun Satrio Piningit ini di Tatar Sunda, Tatar Jawa biasa dikaitkan dengan namanya tentang seseorang, diangkatnya seseorang naik kepada tahta singgasana kerajaan untuk di Tatar Jawa dan Sunda saat itu. Dan juga saat sekarang pun masih banyak halayak ramai di Tatar Sunda dan Tatar Jawa itu masih mempercayai dan mengakui bahwa Satrio Piningit itu pasti akan muncul di setiap masa, di setiap zaman, di setiap era. Itu pasti sang pencipta akan memunculkan atau akan mengangkat Satrio Piningit untuk memimpin sebagai seorang khalifah sebetulnya. Dan kalau di pemerintahan kita ya, itu adalah mungkin orang yang menduduki tampuk pemerintahan atau RI 1 atau presiden ya, mungkin gubernur, bupati, camat, lurah, hingga kita sebagai kepala keluarga itu merupakan adalah bagian daripada Satrio Piningit tersebut. Sehingga kita sebagai kepala keluarga pun harus belajar tentang tata cara dan tindak tanduk serta tingkah lakunya, sifat-sifatnya harus mencerminkan daripada Satrio Piningit yang betul-betul sudah terukur, teruji, dan terlatih hingga sedikit sekali untuk melakukan satu kekeliruan atau kesalahan, walaupun setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun para Satrio Piningit ini kesalahannya pun masih dapat ditolerir, dan segera beliau biasanya menyadari untuk segera untuk meminta perampunan atau pertobatan. Dan saat itu pula sang pencipta itu cepat untuk mengampuninya, karena beliau orang yang sangat responsibel dengan satu dengan satu apa yang telah dilakukan atau yang dikerjakan. Beliau itu langsung berpikir menarik ulang ketika orang tua kita dulu itu namanya digelar digulung. Itu apa yang telah kita kerjakan tadi, itu tadi kita bekerja, kita mungkin di mana saja, apakah kita sudah berbuat baik atau menyakiti atau menyinggung perasaan teman kita, sejawat kita, mungkin relasi kita. Disitulah kita selalu berpikir ulang, namanya digelar digulung itu, untuk betul-betul
meminta maaf dan ampunan kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, bahwa kita mungkin kalau dalam Islam ya namanya beristighfar, ya, terus bertasbih untuk betul-betul memurnikan kembali, menjernihkan kembali pikiran dan hati kita. Nah, sedangkan harta amanah itu adalah termasuk salah satunya adalah tadi, bahwa harta amanah itu kan tingkah laku kita. Amanah itu kan kepercayaan, sesuatu yang akan dipercayakan kepada kita. Contohnya apa? Contohnya namanya harta amanah adalah ini negeri atau negara Nusantara inilah adalah amanah, harta amanah, karena terkandung di dalamnya adalah banyak misal mineral atau itu biji emas, biji nikel, tembaga, dan mungkin minyak tanah. Ini adalah harta amanah yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kita juga sudah ada tertulis dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di ayat ketiga. Itu kan sudah tertera di situ bahwa bumi dan air seisinya dikuasai sebesar-besarnya oleh negara dan diperuntukkan untuk hajat hidup orang banyak. Nah, inilah amanah yang perlu disampaikan kepada rakyatnya, kepada kita sebagai warga negara. Itulah para pemerintah, para ini namanya politisi juga itu harus bisa namanya mengontrol para pejabat, dari presiden sampai namanya para menteri-menterinya, hingga itu tadi dari gubernur, bupati, camat hingga lurah. Itu kan harus kita kontrol. Siapa yang mengontrol? Iya, termasuk diri kita. Itu karena itu bagian daripada amanah, pengontrolan, pengecekan, pengawasan. Itu adalah sebuah amanah yang betul-betul real dan sejatinya amanah dari Sang Pencipta alam semesta ini. Karena negeri ini adalah Nusantara, adalah negara yang sangat betul-betul diberikan satu kekayaan yang luar biasa oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Sedangkan menurut saya Nusantara adalah kesayangan daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Indonesia atau Nusantara ini buat orang-orang di mancanegara itu disebut bukan negara, termasuknya adalah salah satu negeri surga. Kita adalah surga sebetulnya. Maka dari situlah Satrio Piningit selalu akan dimunculkan untuk membawa satu amanah, untuk membagikan, untuk namanya betul-betul menyampaikan sebuah apapun, titipan dari Sang Pencipta alam semesta ini yang berupa tentang namanya indahnya negeri ini, panoramanya, pulau-pulaunya, dari gugusan pulau-pulaunya yang sangat luar biasa bisa dijual, ya kan, bisa menjadi satu wisata yang sangat terkenal. Juga mineralnya, terdapat berbagai macam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ini adalah amanah yang dititipkan kepada bangsa Indonesia ini untuk segera dientaskan, agar untuk mengentaskan mereka-mereka yang terhimpit dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Mungkin dia tuh tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mungkin bantuan-bantuan tidak betul. Ini di sini amanah untuk Satrio Piningit di Nusantara ini sangat kentara, sangat nyata, sangat kelihatan untuk betul-betul diejawantahkan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar tidak hanya menguntungkan golongannya sendiri. Ini makanya betul bahwa harta amanah di Nusantara ini harus tersalurkan dengan baik dan benar. Yang bisa dipercaya hanyalah Satrio Piningit yang akan memimpin kita. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.